Semuanya laku 100 juta, Pak. Ya, Pak. Semua pas 100 juta. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah ya Pak, hasil panen kita lumayan juga. Apa maksudmu? Kamu minta duit? Apa lihat? Heran? Kaget? Astagfirullah Pak, itu untuk apa? Untuk selingkuh? Jaga mulutmu! Sembarangan aja kamu ngomong. Kenapa? Kamu udah nggak tahan jadi istri saya. Kalau kamu udah nggak tahan jadi istri saya, boleh kamu minggat di rumah saya. Percuma air matamu. Bawa anakmu nih sekalian. Nih, jatah dapur bulan ini. Kamu tuh lagi apa toh? Pergi! Lagi apa toh Pak? Bu, kenapa Bu? Kenapa Ibu nangis? Bapak kamu selingkuh. Tadi ibu lihat dia di kebun kopi. Benar, hidung belang. Kali ini Bapak benar-benar kelewatan. Bu, gimana kalau Bapak kita bunuh? Ibu setuju? All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Tidak, tidak. Astagfirullah. Ternyata cuma mimpi. Bu! Ibu! Bu! Ibu! Pada episode sebelumnya, hari pertama setelah Surono tiada, sama sekali tiada damai sejahtera. Semalaman Bahar terus dirundung mimpi buruk. Sementara sang ibu Busani sibuk membersihkan rumah semalam suntuk dengan emosi dalam hati yang begitu kecamuk. Bu! Ibu! Gimana Bu? Bu! Ibu! Bu! Ibu! Terbuka lebar kesempatan, Bahar lekas merampas harta korban, uang tunai 6 juta rupiah, juga sepeda motor anyar yang kemudian laku dijual 19 juta rupiah. Terus ibu ini sekarang harus apa? Ibu tuh bingung. Ibu takut. Kalau polisi sampai tahu gimana? Ibu tuh takut di penjara. Bu, Ibu seperti biasa. Ibu bertani, Ibu ke pasar. Gak usah takut. Iya, kalau tetangga pada nanya bapakmu gimana? Kan bisa ketahuan. Mereka lapor polisi gimana? Bisa dipenjarakan kita. Bilang saja Bu, Bapak sudah minggat. Mungkin untuk malam ini, Ibu menginap di rumah nenek saja dulu. Biar motor Bapak, aku yang bawa. Iya. Di rumah nenek, Bahar untuk sementara waktu mengungsikan Busani Bu. untuk memulihkan Jalan. kondisi emosi ibunya yang masih syok pasca tragedi. Bahar lantas kembali ke Bali, di mana ia bekerja sebagai kuli.
Hari berganti hari, rumah Surono selalu terlihat sepi. Warga dusun Curoju lambat laun menyadari Surono jarang terlihat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih Bu-ibu? Biasalah, mau ke warung. Oh iya. Ibu-ibu kemarin ikut nggak itu kegiatan dusun yang kita adakan itu? Ikut dong. Kita mau ikut terus ya. Alhamdulillah. Memang ibu-ibu harus ikut terus biar nanti dusun kita ini menjadi terangkat namanya. Iya Ya, benar. gitu. Iya, benar. Jadi saya harap ibu semangat. Tetap semangat Semangat. dong. Iya. Edi, si kepala dusun Curoju merasa terpanggil dan bertanya perihal raibnya Surono yang terkesan ganjil. Kira-kira bulan April, Edi menyambangi rumah Surono dengan harapan memperoleh hasil. Agar tak mengundang kecurigaan warga, Bu Sani kembali beraktivitas seperti biasa, seperti diperintahkan Bahar anaknya. Surono yang akrab dipanggil Pak Wid sudah 1 bulan menghilang. Bu Sani berdalih bahwa Surono minggat, tak kunjung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Pak Widnya ada? Karena sudah sebulan terakhir ini Pak Wid tidak kelihatan dan juga tidak aktif di kegiatan warga Bu. Bapak belum pulang, Pak. Saya tuh udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Oh begitu. Ada apa ya Bu? Ada musibah atau kecelakaan? Karena Pak Wid itu tidak pernah seperti ini loh Bu. Saya tuh nggak tahu ya, Pak. Maklumlah saya ini orang bodoh. Saya tuh nggak ngerti. Mau nyari kemana lagi, Pak? Dia kan sudah minggat. Oh ya, Baharnya di mana Bu? Oh, Bahar. Bahar di Bali, Pak. Dia tuh ikut borongan kerjaan bangunan di sana. Oh, begitu. Baik, kalau begitu saya permisi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itulah jawaban Bu Sani selalu serupa bila ada tetangga yang bertanya padanya. Antara percaya tidak percaya, pada akhirnya derajat perhatian warga surut pula. Tak butuh waktu lama, sosok Surono di benak Bu Sani sirna sepenuhnya. 29 tahun usia pernikahan mereka tak ada lagi artinya. Bu Sani melanjutkan hidupnya, mengelola kebun kopi seperti sedia kala. Faktanya, Bu Sani mulai kembali melirik pria. Lelaki idaman baru itu bernama Jumarin, warga satu desa. Jumarin sementara sedang sendiri, ditinggal istrinya yang jadi TKI di luar negeri. Saya terima nikah dan kawinnya Bu Sani binti Bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Pada bulan Mei 2019 atau 2 bulan usai Surono mati dibunuh, Jumarin mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Bu Sani pun tersipu malu. Jumarin dan Bu Sani nikah siri. Bu Sani mengaku berstatus janda. Surono suaminya disebutnya kawin lari dengan wanita muda dari Lombok, Nusa Tenggara Barat asalnya. Alon-alon, Mas. Ya, lumayan. Hasilnya segini ya, Bu. Oke. Oke. Ya, Bu. Silakan ini uangnya, Bu. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Ya, silakan. Silakan dihitung, Bu. Alhamdulillah.
Saatnya panen kopi, sejoli pengantin nikah siri kian berseri-seri. Terlebih lagi bagi Busani, sebab baru kali ini duit 100-an juta rupiah hasil jual kopi di genggaman tangannya sendiri. Ibarat duit panas, ada yang tidak ikhlas bila tak mendapat jatah yang pantas. Tidak lain adalah Bahar Mario, anak yang merantau bekerja di Pulau Dewata. Sumuk banget ya. Ora udan. Ketika dawa iki. Dan. Sumu rek. Har, kapan pulang Har? Mau kemana? Bukan urusanmu. Ini urusan saya dengan ibu saya. Minggir. Bu, bangun Bu. Bu, bangun. Bangun Bu. Bu. Apa sih? Mana jatahku? Jatah apa sih? Ada apa? Ini tuh malam-malam kamu tuh marah-marah. Jatah apa toh? Ya jatah panen kopi lah Bu. Oh itu. Uangnya tuh udah habis nah buat bayar utang ke bank. Apa? Bayar hutang? Gak mungkin. Ibu pasti bohong. Ibu pasti bohong. Iya kan? Pasti duitnya habis. Ibu habiskan dengan suami ibu yang di depan. Iya kan? Enggak, Nam. Ibu tuh ngomong apa adanya. Kamu pikir uang yang selama ini ibu kasih ke kamu tuh uangnya dari mana? Itu hasil pinjam uang ke bank. Ah, ibu bohong. Di mana ibu simpan uangnya? Di mana, Bu? Di mana ibu simpan duitnya? Enggak ada, uangnya udah habis. Masalah duit hasil panen kopi seolah menjadi kutuk bagi keluarga Busani. Seperti perang ego yang tak jera meski sudah menelan nyawa Surono. Berhenti! Apa-apaan ini Bahar? Berhenti atau saya akan panggilkan warga di sini. Hei, Sumare. Tahu diri kamu. Ini urusan saya dan ibu saya. Kamu hanya numpang hidup di sini. Lebih baik kamu diam. Bu, di mana ibu sembunyikan uang itu? Di mana, Bu? Di mana? Uangnya udah habis. Bu, apa ibu sudah lupa? Apa yang aku perbuat? Dana, ibu nggak pernah lupa kejadian ini. Aku ini darah kandungmu, anakmu. Aku minta jatah. Aku kasih waktu sampai minggu ini. Sungguh ironi, cinta akan uang membutakan nurani. Pak. 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 Bapak kemana? Pak. 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 Bapak di mana, Pak? Satu konflik memantik lain konflik. Rumah tangga Busani lagi-lagi dicekik paceklik. Sekali lagi Busani menjanda setelah Jumarin suami sirinya minggat tiba-tiba. Apakah ini karma? Setengah tahun lebih keberadaan Surono masih menjadi misteri. Bila mana akhirnya disingkap polisi. Tetap di Rajapati. Kisahnya akan lanjut kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kurang lebih 7 bulan,
Busani dan anaknya Bahar menutupi pembunuhan Surono dengan kebohongan. Kedua pelaku merasa sudah aman sebab keingintahuan warga surut kemudian. Sampai akhirnya Bahar keceplosan sehingga dipaksa kepala dusun untuk melapor pada pihak kepolisian. Bahar, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Bu? Anak saya mau dibawa kemana, Pak Kadus? Ada masalah apa? Ini mau dibawa ke polsek, Bu. Ini ada masalah darurat. Kata Bahar, Pak Surono itu dibunuh. Apa? Dibunuh? Iya. Siapa yang sudah membunuh Surono, Pak? Bahar, kamu tuh jangan bikin malu ya. Jangan aneh-aneh toh. Bahar, kenapa kamu tuh diem aja? Jawab. Siapa yang udah membunuh ayah kamu? Bu. Kata Bahar, yang bunuh Pak Surono itu Jumarin. Sandiwara apa lagi yang dirancang Bahar sehingga membuat ibunya syok dengan hati berdebar-debar. Udah, Bu. Saya harus laporkan segera ini ke kantor polisi. Mas, minggir, Bu. Di hadapan polisi, Bahar mengaku bertemu Surono ayahnya dalam mimpi yang berkata bahwa dirinya sudah mati. Bahar mengaku baru tahu bahwa Surono mati dibunuh usai mendapat kepastian dari sang ibu, Busani. Gilanya, jasad Surono ditanam di rumahnya di bawah ruang musala. Bukan pembongkaran, kepada keluarga korban juga menyaksikan bahwasanya tadi pada saat kita bongkar keramik dan juga ada cor-coran lapisan 2, yang pertama tebalnya 25 cm dan setelah itu ditimbun dengan tanah, setelah itu ada cor-coran yang kasar, setelah itu kita bongkar ditemukan ada jasad. Ada pemeriksaan menguatkan tersangka dan hasil daripada ini tentunya kita akan mengkaitkan untuk hasil daripada DVI ini dengan untuk melakukan interview atau interogasi dan yang paling mendalam untuk mengaitkan daripada motif pembunuhan ini adalah apa dan tentunya siapa yang melakukan atau pelajar terhadap pembunuhan tersebut. Dan temuan apa saja yang sudah dijadikan barang bukti dan tentunya ada sebuah barang bukti yang kami amankan, kaos daripada si korban. Yang kedua adalah linggis. Linggis ini kurang lebih beratnya kurang lebih 10 kg dan panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. ya, kajian sementara dari dokter sudah berapa lama mayat itu? Mayat laporan kalau kita lihat kurang lebih 7 bulan. Usai meminta keterangan 8 saksi, hasil penyelidikan polisi membaca keterlibatan Busani. Polisi lantas menetapkannya sebagai tersangka Rajapati. Di belakang Busani, anaknya Bahar turut digelandang polisi. Adapun Jumarin lolos karena alibi, bahwa ia terbukti tidak tahu peristiwanya sama sekali. Motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam, sebuah asmara, dan juga perebutan warisan. Karena korban saudara S ini bisa mendapatkan untuk penghasilan yang cukup signifikan, tentunya menggiurkan kepada kedua pelaku. Dan saat ini kedua pelaku kita kenakan untuk pasal 340 KUHP, subsidi 338, junto pasal 55 KUHP, diancam pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Lantaran terhalang kondisi pandemi, sidang perdana dengan terdakwa Bahar Mario dan ibunya Busani pada tanggal 2 April 2020 digelar secara telekonferensi. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Jamuji, Bahar mengaku rela divonis mati bila jaksa dapat menunjukkan bukti dan Majelis Hakim membebaskan Busani. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan ganjaran hukuman untuk Busani 10 tahun penjara, sedangkan Bahar 20 tahun penjara. Amar putusan hakim kemudian menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Vonis hukumannya sesuai dengan yang dituntutkan jaksa.
Tidak mati kok aja yang kebun gerek. Sudah. Saya buka dulu lagi. Allah